Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته وتعظيم شعائر الله dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini masih membicarakan kewajiban-kewajiban hati. Syairillah yang dimaksud adalah tempat-tempat yang dijadikan ibadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan dalam Islam, seperti masjid misalkan atau lainnya. Nah, itu adalah disebut dengan syiar. Disebut dengan apa? Syiar, zamannya syair, atau tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Misalkan Mekah, Madinah, Arafah, atau misalkan apa? Muzdalifah, Mina, dan berbagai tempat-tempat lainnya yang apa? Diagungkan dalam agama ini. Raudhah misalkan, apalagi raudhah. Wasyukru ala ni'amillahi, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Berikutnya termasuk daripada kewajiban hati adalah bersyukur atas segala nikmat Allah. Syukur itu ada dua, syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib yaitu mempergunakan segala nikmat Allah bukan dalam maksiat kepadanya. Syukur apa? Wajib. Nikmat Allah misalkan apa? Tubuh kita, mata sehat, hidung sehat, mulut sehat, kuping sehat, tangan, kaki sehat, anggota-anggota badan sehat. Apa kewajiban kita dalam bersyukur dengan nikmat Allah tersebut kepada Allah? Adalah mempergunakan nikmat tersebut bukan dalam maksiat kepadanya. Mata jangan ditaruh tempat-tempat yang maksiat. Wadon setengah telanjang lewat, jangan dipelototin. Dipelototin masih dipelototin. Masya Allah. Melihat pada perempuan itu, pada auratnya hukumnya haram walaupun tanpa syahwat. Mana itu auratnya? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka kalau ada perempuan, kalau kebuka kepalanya, terbuka rambutnya, dilihat sama kita, jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, itu termasuk. Kita punya uang, lalu uang kita nikmat dari Allah. Uang kita pergunakan dalam apa? Dalam kebaikan, bukan dalam maksiat kepada Allah. Nah, orang yang melakukan itu namanya apa? Telah melakukan syukur wajib. Melakukan syukur wajib. Banyak nikmat Allah itu, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua, syukur sunnah, yaitu seperti mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya apa? Syukur sunnah. Jadi sunnah saja mengucap alhamdulillah. Nah, jadi
kewajiban hati mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut bukan dalam maksiat kepadanya. Wassabru, dan sabar ala adai, atas melaksanakan perkara awjaba telah mewajibkan Allah oleh Allah. Wassabru, dan sabar amma, dari sesuatu harrama, telah mengharamkan Allah oleh Allah Ta'ala, wa ala mabtalaka Allah bihi, wa ala, dan atas perkara ibtalaka, memberi bala akan engkau Allah oleh Allah bihi, dengan nyama. Nah, di sini sebutkan kewajiban sabar dalam 3 keadaan. Sabar itu apa? Habsun nafsi, habsu an-nafsi ala makruhin tatahammaluhu aw ladidin tufariquhu, menahan diri kita atau jiwa kita ala makruhin tatahammaluhu, atas sesuatu yang tidak disenangi, yang menanggung oleh jiwa tersebut terhadapnya itu perkara, auladhin tufariquhu, atau sesuatu yang menyenangkan yang terpisah darinya oleh jiwa tersebut. Menahan diri, jadi menahan diri terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang menyenangkan yang kemudian terlepas dari diri kita. Nah, sabar itu ada 3 macam, disebutkan sekaligus di sini, yaitu dari mulai tingkatan yang paling tinggi as-sabru, tingkatan yang paling tinggi yaitu as-sabru ala ma haramallah, sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah. Ini yang paling berat ya. Yang kedua, as-sabru 'alal wajibat 'ala ma aujabahu Allah, sabar atas apa yang diwajibkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, sabar atas musibah yang menimpa. Nah, nomor 3 ini banyak yang bisa sabar, tapi yang nomor pertama itu banyak yang tidak sabar orang. Barang haram untuk tidak dikerjakan, itu butuh kesabaran ekstra. Barang haram itu aneh juga kalau dipikir-pikir itu. Padahal barang haram kagak ada yang gratisan ya. Kagak ada yang gratis. Barang haram itu bahkan pakai biaya. Barang haram, tapi begitu banyak dikerjain aja, banyak dibelain. Coba mau ngapain? Barang haram. Dengan biaya, atau sesungguhnya dia itu merugikan kita. Barang haram itu gitu sebenarnya. Itulah mengapa hikmahnya kemudian oleh Allah diharamkan, karena sebenarnya dia merugikan diri kita sendiri, yang bahkan itu tadi kadang dengan biaya, tapi begitu masih banyak yang ngerjain. Mau mabok, beli dulu. Iya, ada duit, kagak ada duit. Iya, nah kan dibayarin namanya itu. Mau ngapa-ngapain, bayarin. Judi apalagi kira-kira. Atau bahkan yang umpama tidak pakai biaya pun sebenarnya itu merugikan diri kita sendiri, walaupun seakan gratis gitu. Nah, tetapi sabar pada tingkatan ini yaitu terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, banyak yang tidak sanggup melaksanakannya. Makanya kebanyakan orang itu berbuat maksiat.
Yang kedua adalah tingkatan berikutnya sabar atas kewajiban yang dikerjakan. Nah, ini juga butuh sabar ini. Sama juga beratnya. Walaupun tidak persis seperti yang pertama tadi. Butuh kesabaran. Salat butuh sabar. Padahal masalah sebentar. Mengerjakan kewajiban butuh sabar. Nah, barulah kemudian tingkatan yang ketiga as-sabru ala ma btalaqallahu bihi, yaitu sabar atas apa yang dijadikan bala atau atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, kepada seorang. Apa itu musibah? Ya banyak juga bentuknya, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Ada yang gempa, ada yang tsunami, adanya apa lagi? Bakaran, macam-macam musibah. Adanya sakit dan lain sebagainya. Itu juga butuh sabar atasnya. Nah, jadi ini termasuk daripada kewajiban hati, yaitu as-sabr, yaitu sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah untuk tidak mengerjakannya. Yang kedua, sabar atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam mengerjakannya. Dan kemudian yang ketiga, sabar atas musibah yang ditimpakan oleh Allah. Lanjut. Wasiqatu, dan bersandar diri, artinya yakin gitu, atau berserah kepada Allah dan percaya dengannya. As-siqati al-i'timad birrizqi, dengan rizki Allah. Nah, ini termasuk kewajiban hati. Jadi wajib kita meyakini dengan hati kita bahwa setiap hambanya telah ditetapkan rizkinya oleh Allah, banyak atau sedikit, masing-masing telah ditetapkan rizkinya oleh Allah, dan semuanya dijamin. Semuanya dijamin oleh Allah, rizkinya masing-masing. Siapa yang dihidupkan oleh Allah, tentunya Allah juga menjamin rizkinya. Tidak hanya manusia, bahkan semua binatang dijamin rizkinya oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun binatang yang berjalan di muka bumi ini, binatang apapun, hewan apapun, termasuk manusia, illa 'ala Allahi, kecuali atas Allah, rizquha, rizkinya itu dabbah. Semua yang dihidupkan oleh Allah dijamin rizkinya olehnya. Wajib kita berkeyakinan gitu. Maka jangan khawatir dengan rezeki, semuanya ditetapkan oleh Allah. Orang kalau masih hidup bisa makan nggak? Bisa. Kalau kagak bisa makan berarti udah mati. Sakit kagak bisa makan, bisa juga dimasukkan makanan. Bisa. Pokoknya masih hidup berarti masih makan. Kalau dia stop makan berarti mati. Maka jangan takut kagak bisa makan. Selama masih hidup dijamin makan oleh Allah. Masya Allah. Semuanya diberi rezeki oleh Allah. Wattihamun nafsi, dan berprasangka buruk terhadap hawa nafsu. Wa'damur ridha,
dan tidak ridha anha darinya an-nafs, darinya hawa nafsu. Nih, ini bagian halus ini penting ini. Kadang-kadang nafsu itu ya kalau diarahkan oleh si pemiliknya, oleh seseorang terhadap hawa nafsu itu kepada kejahatan, keburukan, udah jelas namanya. Jelas itu namanya maksiat. Diarahkan lalu dia memperbuat apa yang dia inginkan tersebut. Nah, termasuk umpama yang harus dihindari adalah apa? Hawa nafsu yang seakan-akan mengajak kepada kebaikan. Nah, di sini ittihamun nafs itu yang dimaksud. Kita lagi sholat, kemudian apa? Tiba-tiba dibisikkan oleh hawa nafsu kepada diri kita, habis sholat nanti baca Quran 1 juz, habis sholat nanti wirid, nanti zikir, cepetan sholatnya. Atau bahkan tidak ada kalimat tersebut, cepetan sholat, nggak ada kalimat itu, tetapi kemudian apa? Dalam pikiran kita habis sholat mau baca apa? Quran, mau zikir. Tapi apa? Kemudian berubah diri kita dalam sholat tersebut. Berubah diri kita dalam sholat tersebut. Semula bagus sholat, kemudian buru-buru. Padahal dalam sholat dengan berpikir saja itu berarti sudah hilang konsentrasi. Paham kan yang maksudnya? Dengan berpikir saja ke sono kemari, ini berarti apa? Ini orang sholatnya udah bolak-balik sono kemari. Ya tentu tidak membatalkan sholat, tetapi ini menunjukkan apa? Tingkatan sholat seseorang, kualitas sholat seseorang. Ketika sholat dia berpikir, saya habis sholat mau baca Quran, saya habis sholat mau ini. Itu semuanya padahal kebaikan. Yang dia pikirkan itu semuanya kebaikan. Tapi sebenarnya itu timbul dari mana? Hawa nafsu. Timbul dari mana? Hawa nafsu itu. Padahal kita lagi ngapain? Sekarang kita lagi sholat, lagi ngerjain kebaikan. Wah, itu bahkan itu diantara kebaikan yang terbaik. Ngapa kemudian kita mikir ke sono kemari, mikir ke sono? Ini aja kerjain rapiin ini sekarang. Sholat. Justru dengan berpikir ke sono kemari, maka berarti kualitas sholat kita menjadi apa? Turun. Gitu. Nah, jadi hawa nafsu itu kadang begitu itu, menyuruh kepada sesuatu yang seakan itu kebaikan, tetapi sesungguhnya apa? Merusak, gitu. Merusak keadaan atau bahkan merusak amal soleh yang sedang dikerjakan. Nah, jadi jangan tertipu. Dalam bait syair Al-Imam Al-Busiri itu apa? Sebutkan wa in mahaddaka bil apa disebutnya itu dalam baitnya. Sekalipun hawa nafsumu itu mengajakmu kepada kebaikan. Jadi apa? Jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu tersebut. Baitnya apa tuh depannya lupa saya, baitnya itu. Bagus itu, bait dari Imam Al-Busiri.
نفسك الطفل تهله شبعنا بالرضاع إن تفطمه ينفطم. An-nafsu wal hawa, disebutnya hawa nafsu, an-nafsu wal apa itu baiknya. Dan apalagi setan. Oh, setan apalagi lebih halus lagi itu. Halus itu, tipu muslihatnya itu banyak sekali setan. Makanya termasuk nanti disebutkan itu lanjutannya itu wa bughdusy syaitan. Lanjutannya itu dan membenci setan. Setan jangan dicintai, ini setan dicintai. Oh, ada orang mencintai setan? Hah? Gak ada. Kagak ada ya. Ya bentuknya dengan mengerjakan atau mengikuti bisikan-bisikannya, suruhan-suruhannya kepada perbuatan maksiat. Ngajakin maksiat dulu setan. Bahkan terkadang setan itu dari karena halusnya tipu muslihat seakan-akan apa? Dia mengajak kepada kebaikan padahal sedang nipu. Wah, itu mengerikan itu. Orang kalau nggak paham ilmu, nggak paham ilmu agama, itu akan sangat mudah disesatkan oleh setan. Orang yang tidak paham tauhid atau aqidah yang lurus itu akan sangat mudah disesatkan oleh setan. Wallahu a'lam bishawab.